Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah suara saya dapat didengar? Apakah sudah terdengar? Terdengar, Bu. Sebelum acara dimulai, kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengaktifkan kameranya dan memposisikan mikrofonnya dalam keadaan mute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PLT Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati, fungsional ahli media di lingkungan BPS Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati, Bapak Ibu peserta dari dinas instansi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati, Bapak Ibu peserta dari pegawai BPS se-DKI Jakarta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul secara virtual di siang hari yang cukup cerah di Salemba Tengah ini, dalam keadaan sehat walafiat, untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar series Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta, yang pada hari ini merupakan series yang pertama dan mengusung tema mengenai satu data Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dari PLT Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Dwi Paramita Dewi, kami persilakan dengan hormat. Oke, ya, terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para statisi media di lingkungan BPS Provinsi DKI Jakarta dan seluruh peserta webinar series pembinaan statistik sektoral di DKI Jakarta. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada siang ini bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan webinar ini meskipun secara virtual. Hadirin sekalian, kegiatan webinar series pembinaan statistik sektoral ini merupakan kegiatan pertama yang akan kita lakukan sekaligus akan menjadi agenda rutin yang akan kami laksanakan setiap 2 minggu sekali oleh BPS Provinsi DKI Jakarta tentunya. Dan kegiatan ini kami selenggarakan karena latar belakangnya adalah salah satu rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2023 itu adalah kami harus meningkatkan literasi statistik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, data yang valid memang menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karenanya, perbaikan tata kelola data pemerintah telah dimulai diinisiasi dengan lahirnya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang terbit pada tanggal 12 Juni 2019. Dalam penjabarannya, SDI bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-bagikan antar instansi
baik itu instansi pusat maupun instansi daerah, dan tentunya harus melalui pemenuhan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi dan data induk. Pada webinar ini, kami akan mengulas kembali hal-hal mendasar terkait penyelenggaraan statistik sektoral secara khusus, terkait penerapan prinsip satu data Indonesia yang oleh pemerintah DKI Jakarta telah dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2022 tentang daftar data. Penyatuan ini bertujuan antara lain untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang berimplikasi pada efektivitas pemerintahan serta untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ke depannya akan mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Saya berharap kesempatan emas dalam pertemuan kita hari ini dapat Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya pengetahuan terutama terkait perstatistikan sehingga menghasilkan output yang bermanfaat tidak hanya bagi instansi Bapak Ibu sendiri, melainkan juga bagi masyarakat luas. Penerapan prinsip-prinsip satu data Indonesia nantinya diharapkan akan memberikan peningkatan nilai bagi organisasi Bapak Ibu sekalian karena tersedianya tata kelola informasi yang lebih baik serta meningkatkan pemahaman terhadap data yang dihasilkan. Kegiatan hari ini baru kegiatan pertama. Akan ada rangkaian kegiatan pembinaan statistik sektoral yang akan dilakukan setelah mendapatkan pembekalan dari kegiatan ini. Mohon tidak lupa untuk menyebarluaskan ilmu yang telah Bapak Ibu peroleh kepada seluruh jajaran produsen data di lingkup instansi Bapak Ibu, agar ilmu tersebut dapat diimplementasikan pada semua data yang dihasilkan oleh instansi Bapak Ibu. Pada akhirnya, semua data yang kita sajikan untuk publik harus memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia, yakni memiliki standar data, memiliki metadata, mengacu pada kode referensi atau data induk, serta dapat dibagi pakaikan. Terakhir, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati dan pikiran kita untuk dapat menyerap dan mengimplementasikan teori yang diberikan dengan baik, yang dengan hal itu sedikit demi sedikit kita dapat memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar series dalam rangka pembinaan statistik sektoral tahun 2024 ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk mengikuti webinar pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini akan dilakukan foto bersama. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang belum membuka kameranya dapat membuka kameranya dan mempersiapkan senyumnya yang paling cerah secerah hari ini. Baik, mohon dibantu kepada host yang lain. Saya akan mengambil gambar untuk ada 5 halaman. Kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Dan terakhir halaman 5.
1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian acara pembukaan webinar series pembinaan statistik sektoral Provinsi DKI Jakarta pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator kita untuk siang hari ini, yakni Bapak Dwino Daris Eng MTI. Beliau adalah fungsional Pranata Komputer Ahli Madya di BPS Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Dwino Daris, kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom meeting ini. Semoga Bapak Ibu hadirin dalam keadaan sehat semuanya, tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara dan juga Ibu PLT Kepala, coba kami sampaikan lagi di sini bahwa acara ini adalah bagian dari acara webinar series pembinaan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Di mana tema webinar hari ini adalah satu data Indonesia, di mana materi merupakan materi pertama dari webinar series pembinaan statistik sektoral. Diharapkan semua materi yang akan disampaikan dalam webinar ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan sektoral di dinas instansi Bapak Ibu. Sebagai pembicara kali ini adalah Ibu Teresia Parwati. Beliau adalah fungsional statistisi ahli madya di BPS Provinsi DKI Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara ini. Untuk itu kepada Ibu Teresia kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu PLT Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Ibu Mita, Pak Dwino, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini kami sangat bersuka cita bahwa hari ini partisipannya ternyata sudah lumayan banyak ya Bapak Ibu. Artinya antusiasme kita untuk membangun perstatistikan di Provinsi DKI Jakarta itu sangat besar gitu. Minimal kita mulai dengan mengawali tahun baru ini dengan membuat sesuatu untuk Provinsi DKI Jakarta ini. Bapak Ibu teman-teman sekalian, seperti disampaikan oleh Bu Mita dan juga oleh Pak Dwino tadi, bahwa kegiatan pembinaan statistik sektoral ini tadi akan kami buat dalam bentuk kurikulum. Artinya harapan kami tidak sepotong-sepotong yang Bapak Ibu akan melihat dari akan mengetahui dari proses perstatistikan, tetapi akan secara keseluruhan. Untuk materi-materi pertama, kami akan mencoba menentukan. Untuk selanjutnya, silakan. Bila Bapak Ibu ada yang diinginkan materi apa yang harus dibahas atau nanti bagaimana itu silakan. Nanti kami akan sangat terbuka untuk bisa melakukan sharing knowledge kepada Bapak Ibu. Bukan berarti kami lebih pintar atau lebih pandai gitu, tetapi ini adalah bagian dari kami untuk mengawal perstatistikan karena kolaborasi semakin banyak yang bisa, semakin banyak yang paham tentang statistik akan semakin baik gitu. Jadi kenapa menjadi penting? Karena kita ini semua adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang mana untuk sebuah data yang kita hasilkan gitu, atau semua data yang akan kita gunakan dalam proses pelaksanaan keseharian kita itu menggunakan data-data yang memang sifatnya harus bisa dipublish gitu, atau memang informasi yang sifatnya informasi publik. Ya dipublish dalam tanda kutip ya, ada yang benar-benar dipublish umum, tapi ada juga yang untuk kepentingan pimpinan, tetapi harus akuntabel. Dan salah satu cara untuk membuktikan bahwa data itu akuntabel adalah dengan adanya proses statistik yang benar. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin
kita akan memulai bahasan dari serangkaian series pembinaan sektoral sepanjang tahun 2024 ini dengan memulai dengan satu data Indonesia. Oke, nanti di dalam outline pembahasan ini kita akan bahas tentang ada satu data Indonesia, bagaimana prinsip dari satu data Indonesia, bagaimana penyelenggaraannya satu data Indonesia, bagaimana penyusunan daftar data prioritas sudah dilaksanakan atau belum gitu, dan nanti kita akan lihat DKI ada di posisi mana gitu. Kalau di sini ada teman-teman Bapeda dan Diskominfotik pasti tahu persis bahwa seberapa progres yang sudah kita lakukan untuk mengawal satu data, tetapi mungkin secara umum tidak semua PD atau tidak semua kita sudah aware betul bahwa kita sudah mulai menggunakan satu data. Tetapi sekali lagi kami berterima kasih bahwa dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari Bapak Ibu di Bapeda, dari Diskominfotik, dan semua dinas instansi sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini semua menjadi cikal bakal bahwa kita akan sama-sama berhasil memajukan perstatistikan di Jakarta. Kalau perstatistikan di Jakarta bisa maju, bukan tidak mungkin ke depannya justru andalan yang menjadi andalan adalah data-data yang bersumber dari Bapak Ibu gitu. Nah, sementara dari kami ya murni akan melaksanakan statistik dasar saja, tetapi jangan khawatir, untuk setiap tahapannya kami akan tetap melakukan pembinaan jika diperlukan. Oke. Jadi satu data Indonesia itu sendiri adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi serta data induk yang sama. Jadi ini adalah bagian cuplikan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi ke depannya semua data itu harus bisa dibandingkan, harus ada keterbandingan. Untuk ada keterbandingan, maka semua data-data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah itu harus menggunakan standar data yang sama, konsep definisinya harus sama. Nah, kenapa konsep definisi harus sama? Agar datanya bisa dibandingkan dan dibagi pakaikan. Seperti contoh saja, kita akan menggunakan data penduduk. Maka data penduduk yang kita gunakan harus jelas mengacu, misalnya mengacu konsep apa? Apakah kita mengacu konsep undang-undang kependudukan yang adalah penduduk itu orang yang punya dokumen kependudukan, yang de jure, ataukah de facto orang yang ada di lokasi itu, bertempat tinggal di situ? Atau harusnya keduanya, punya dokumen dan bertempat tinggal di situ? Berapa lama dia harus tinggal di situ baru kita katakan penduduk gitu? Apakah 6 bulan? Apakah 1 tahun? Nah, ini adalah bagian dari konsep dan definisi yang harus di-declare dari awal gitu. Artinya kesepakatan ini itu harus sama seluruh Indonesia. Kalau misalnya DKI membuat sendiri konsep, ada provinsi lain membuat sendiri konsep, maka hasil DKI hanya bisa digunakan untuk DKI. Tetapi kalau DKI menggunakan konsep yang sama dengan provinsi lain, maka hasil apapun data yang dihasilkan oleh DKI itu bisa dibandingkan, karena dari Aceh sampai Papua biasanya BPS gitu. Jadi dari Aceh sampai Papua menggunakan metodologi yang sama, konsep definisi yang sama gitu, referensi waktunya pun sama, karena referensi waktu itu juga mempengaruhi dari hasil survei, hasil sensus gitu, itu juga dipengaruhi oleh referensi waktu, termasuk hasil kompilasi kalau hasil kompilasi data statistik yang berasal dari catatan-catatan itu juga pasti sama kalau titik yang kita ambil berbeda-beda. Oke, datanya sudah sama, terus tadi harus metadatanya sama, metadatanya juga ada, menjelaskan data itu tentang apa, dan sebagainya. Selain itu ada interoperabilitas. Kenapa? Jadi data itu sebaik-baiknya data, sebagus-bagusnya data adalah data yang bisa dimanfaatkan oleh bersama. Apa gunanya kalau ada data yang hanya
digunakan oleh kelompok tertentu saja. Nah, inilah prinsip interoperabilitas data. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, ada peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2023, itu tentang bagaimana prinsip interoperabilitas. Saya yakin teman-teman di Diskominfotik juga tahu persis bahwa sekarang itu semua bisa ini gitu, bisa harusnya sudah bisa gitu terhubung. Misalnya kalau sekarang dengan web API-nya bisa terhubung, jadi kita bisa narik data dari sini atau kita bisa share data ke sini. Yang kita sharing adalah API-nya. Saat ini BPS Pusat, website BPS Pusat itu sudah terhubung dengan berapa? 650 API gitu. Jadi ini adalah bagian dari tadi proses transparansi dan juga menjaga akuntabilitas. Jadi dan juga sebagai bentuk dari tanggung jawab kita untuk menyampaikan data itu keluar gitu, membagi pakaikan data itu keluar. Dan yang terakhir adalah kode referensi atau data induk yang sama. Nah, kode referensi ini juga penting gitu. Jadi misalnya kode wilayah gitu, kode wilayah itu harus disamakan gitu, atau kode klasifikasi lapangan usaha, kode klasifikasi komoditas yang dihasilkan itu juga harus menggunakan klasifikasi yang sama. Oke, tujuan dari ada satu data tadi yang pertama memberikan acuan bagi acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Nah, tata kelola data ini penting. Pentingnya apa? Untuk mendukung mulai dari perencanaan. Kita mau merencanakan sesuatu pasti butuh data gitu. Datanya yang harus tadi yang benar, yang bisa bisa termonitoring. Pada saat pelaksanaan juga butuh data. Bahkan saat evaluasi nanti butuh data juga. Dan untuk tadi evaluasi dan pengendalian pembangunan itu membutuhkan data. Tujuan berikutnya dari satu data ini mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Yang ketiga, mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Jadi bagaimana mendorong keterbukaan, ada transparansi data juga, sehingga tercipta tadi perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang memang harus berbasis data. Dan terakhir, harapannya bisa mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kalau perstatistikan di tempat teman-teman di OPD sudah bagus semua, secara otomatis sistem statistik nasional itu pasti akan bagus juga gitu. Jadi yang kami lakukan, kami dorong itu untuk awal-awalnya adalah tadi penerapan satu data Indonesia. Bagaimana peningkatan kualitas datanya, bagaimana mengawal proses GSBPM, proses bisnis statistik Bapak Ibu dalam penyusunan produk-produk statistiknya. Kalau itu semua sudah berhasil, sudah bagus, secara otomatis kita akan menciptakan ekosistem dari sistem statistik nasional yang bagus, yang berkelanjutan gitu, yang bisa mendukung ke atas gitu. Nah, harapannya seperti itu gitu. Jadi kalau kita bisa maju, otomatis nasional juga akan maju juga. Oke, ini adalah gambaran umum dari satu data Indonesia, dari prinsip SDI sendiri. Ada standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Kalau untuk prinsipnya, pembentukan kelembagaan, ada Dewan Pengarah, Forum SDI, Pembina Data, Sekretariat SDI, Wali Data Pendukung, dan Produsen Data. BPS sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019, posisi BPS adalah Pembina Data. Sementara Sekretariat SDI ada di Bapeda ya, kalau di kita di Provinsi DKI. Wali Data ada di Diskominfotik. Wali Data Pendukung itu di masing-masing Pusdatin ya, Pusdatin atau pusat Pusdatin, dan produsen data dari Bapak Ibu dari masing-masing OPD. Tetapi sekali lagi harapan kami, sekalipun Bapak Ibu sebagai produsen data bukan berarti bahwa
kita tidak perlu tahu itu datanya nanti akan digunakan untuk apa atau apa gitu. Jadi di pembinaan yang selanjutnya, di materi-materi yang selanjutnya, kami juga akan mungkin melakukan sharing kepada Bapak Ibu bagaimana tentang caranya membaca data, caranya membuat analisis atau melakukan analisis-analisis sederhana, cara mungkin membuat kuesioner kalau Bapak Ibu perlukan gitu, mulainya dari mana gitu, apakah harus menentukan frame-nya dulu atau dari kuesioner yang ada gitu, cara membuat indikator dari data-data yang sudah ada, ini kira-kira bisa jadi indikator apa gitu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti gitu bisa menulis saran atau kira-kira apa yang diperlukan gitu agar kami juga tahu, agar kami juga bisa memenuhi sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Karena ya tadi ya, kita berusaha bottom up. Jadi apa saran dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang kira-kira bisa untuk kita sama-sama memajukan perstatistikan kita gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya gitu? Siapa lagi yang mau melakukan pembinaan itu, mengurusin sektoral-sektoral ini gitu. Harapan kami nanti teman-teman di OPD-OPD, walaupun mungkin sekarang posisinya produsen data, bukan tidak mungkin dengan arus mutasi yang mungkin bergeser ke sana-sini, mungkin tetap harus mengetahui yang namanya proses ini, literasi ini, atau dalam skup yang paling kecil. Nanti saya jelaskan di belakang. Bapak Ibu teman-teman kelurahan yang sekarang kami dorong untuk sedang membuat satu data kelurahan itu kita dorong untuk bagaimana mereka memanfaatkan produk dari data-data yang mereka kumpulkan. Even itu hanya data jumlah penduduk menurut RT RW. Tapi itu bisa jadi banyak hal gitu jika kita bisa menggunakan itu gitu. Kalau kita bisa menghubungkan berbagai fenomena itu, dan itu harus dibentuk kalau kita punya sense terhadap data. Nah, sense terhadap data ini memang lahirnya berproses ya, artinya nggak bisa sekarang langsung jadi sense itu. Tetapi dengan semakin terus kita asah, bukan tidak mungkin sense ini akan berkembang dengan sangat bagus. Yang tahapan berikutnya adalah nanti ada penyelenggaraan SDI, kita mulai dengan perencanaan, ada pengumpulan, pemeriksaan, sampai penyebarluasan, dan terakhir pemanfaatan datanya. Data dipakai untuk perencanaan, untuk pemantauan, pengendalian pembangunan, sampai evaluasi pembangunan. Jadi kalau kita bilang program ini, Pemprov DKI membuat program ini, misalnya ada pertanyaan dari Dewan, tahu nggak Anda seberapa efektif program ini? Tahunya dari mana gitu? Kita harus punya data apa yang bisa melihat ini gitu. Ya, artinya kedepannya kita mulai harus agak-agak aware dengan urusan ini gitu. Karena semakin banyak orang yang bisa tadi ya menghubungkan sana sini gitu. Tetapi kalau landasan kita tidak terlalu kuat, maka bukan tidak mungkin kita jadi ikut arus dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin agak keluar dari pakem atau jalur dari keilmuan gitu, tetapi lebih kayak sifatnya spontanitas yang memang fungsi mereka di situ gitu. Tapi harapannya kalau kita juga tahu persis gitu bahwa ini kegunaannya untuk ini, filosofi dibuatnya seperti ini, Bapak Ibu teman-teman pasti akan bisa mengawal kegiatan ini. Nah, ini prinsip satu data Indonesia sudah dijelaskan tadi. Pertama ada standar data, jadi harus ada standar data yang sama, konsep definisi yang sama ya. Terus data itu harus punya metadata. Nah, ini kami sangat bersyukur bahwa tahun kemarin metadata yang dilaporkan ke BPS Provinsi DKI dari OPD sudah sedikit meningkat, lebih baik daripada tahun sebelumnya. Walaupun mungkin belum full gitu, tetapi paling tidak kalau kita melihat itu deltanya ya, perubahan dari tadi sangat sedikit sekali yang dilaporkan hanya metadata kegiatan menjadi sekarang yang dilaporkan sudah bertambah nih. Untuk kegiatan ini dilaporkan juga metadata variabelnya apa, metadata indikatornya apa, bahwa teman-teman sudah mulai paham gitu
bahwa setiap item ini nggak bisa jadi satu seperti ini, harus digabungkan dan seterusnya. Buat kami itu adalah satu keberhasilan tersendiri gitu, bahwa ternyata sekarang teman-teman di Pemprov DKI sudah diikat dengan Kepgub 186 tahun 2022 tentang daftar data harus mengisi itu lain persoalan. Tetapi bahwa teman-teman sudah mengisi sesuai dengan apa yang kami harapkan, itu buat kami adalah suatu hal yang menggembirakan gitu. Dan ini artinya kita semua punya niat yang sama, kita semua punya cita-cita yang sama untuk mengawal data ini, dan kita semua punya awareness yang sangat tinggi terhadap data ini. Ya, data juga tadi ya, interoperabilitas, saya pikir teman-teman di Kominfotik yang paham betul gitu di sini tentang interoperabilitas. Kalau dari Kominfotik itu peraturan Kemenfo nomor 1 tahun 2023 tentang interoperabilitas ada. Kalau di Pemprov DKI Jakarta, apakah dia dimasukkan juga ke situ, dibuat aturan sendiri, apakah dijadikan satu dengan Pergub 1 data, nanti mungkin teman-teman bisa konfirmasi. Terus kode referensi, data yang dihasilkan harus menggunakan ya tadi kode referensi untuk keterbandingan. Oke, berikutnya, nah ini kalau standar data itu tujuannya tadi ya kemudahan pengumpulan, berbagi pakai, integrasi, memberikan akurasi dan konsistensi, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa. Nah ini komponen data itu ada tadi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan, itu harus sama. Jadi ibaratnya kalau kita penjumlahan itu nggak mungkin kita tambahkan 1 ditambah A, tapi harus disamakan dulu penyebutnya gitu. Jadi 1 ya harus ditambah dengan 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. A ya harus ditambah dengan B, C, D, dan seterusnya. Jadi tidak bisa langsung kita jumlahkan, karena itu ukurannya harus sama, satuannya harus sama tadi ya, satuannya harus sama. Kalau sentimeter nggak bisa dijumlahin sama kilogram kan gitu. Itu jadi artinya satuan-satuan itu yang harus diperhatikan. Berikutnya tadi ada komponennya. Kalau di Peraturan BPS nomor 4 tahun 2020 itu ada tentang petunjuk teknis standar data statistik. Di 2021 itu petunjuk teknis tentang standar data nasional. Oke. Nah ini adalah kumpulan standar data, Bapak Ibu bisa akses di websitenya Indah, http://indah.bps.go.id. Di situ ada standar data statistik, di situ ada konsep definisi. Nah, hanya saja memang sampai dengan saat ini hanya Diskominfotik yang bisa selaku wali data yang bisa mengakses menu Indah selain BPS. Jadi mohon maaf teman-teman Diskominfotik, harap bersabar, harap bersabar karena memang untuk sementara ketentuan dari BPS RI bahwa teman-teman dari produsen data jika mau menginput metadata tetap harus melalui Diskominfotik. Ini sebenarnya sekaligus melakukan fungsi filtering atau penyaringan mana-mana data yang perlu ditampilkan, mana-mana yang tidak gitu. Sekaligus diperiksa. Oke. Nah, ini adalah alur pengajuan standar data statistik. Jadi ini pengusulannya alur biru. Kalau sudah diusulkan, nanti ada feedback misalnya, terus ada konsultasi, masukan, pengusulan lagi mau Indah. Ini biasanya tektokan kami dengan teman-teman di Kominfotik gitu. Jadi beberapa standar data yang atau misalnya metadata yang nggak sesuai dibalikan, ada yang kurang ini dan seterusnya. Nah, mungkin sedikit saja perbedaan antara kalau teman-teman biasa ngisi ada metadata sama standar data. Metadata sama romantik tuh ya. Kalau romantik itu kan 1 kali pengajuan ketika surveinya sudah tidak ada perubahan, nggak perlu diajukan lagi. Tetapi metadata setiap tahun itu tetap harus diajukan. Jadi misalnya kemarin teman-teman di Kominfotik menginput berapa ya kemarin? Kalau nggak salah ada 11 kegiatan, 11 metadata kegiatan ditambah sekian banyak variabel, terus ada lagi indikator.
Nah, itu harus diinput kembali untuk tahun ini. Jadi tinggal diganti tahun pun nggak apa-apa, yang penting diganti. Itu tetap harus diajukan. Oke, ini jenis-jenis metadata. Metadata tadi ya, kegiatan, metadata variabel, metadata indikator. Nah, ini bisa diakses juga di Sirusa. Sirusa sekarang infonya sudah bisa diakses juga di luar, nanti silakan. Jadi selain yang indah tadi, teman-teman juga bisa langsung mengakses ke website Sirusa untuk melihat rujukan metadata yang diharapkan seperti apa. Oke, nah struktur metadata statistik ini ada kegiatannya apa, identifikasi penyelenggaranya siapa, tujuannya, periodenya, cakupan wilayahnya seperti apa, rancangan pengumpulan datanya seperti apa, pengolahan data seperti apa, level estimasi, sampai dengan analisisnya. Itu kegiatan. Kalau kemarin untuk semua kegiatan di Pemprov DKI Jakarta itu rata-rata adalah kompromin, kompilasi produk administrasi untuk misalnya satu kegiatan satu dinas ya kemarin harapannya. Jadi kayak misalnya kompilasi produk administrasi di lingkungan BKD gitu ya untuk data kepegawaian. Nah itu nanti variabel-variabel dan seterusnya. Jadi untuk yang lain-lain itu akan menjadi indikator atau variabel gitu. Indikator dan variabel nggak harus banyak, tapi sesuai saja. Indikator juga persen-persen itu aja sudah menjadi indikator juga. Jadi silakan ditulis sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Nah itu metadata indikatornya. Terus berikutnya interoperabilitas itu dibagi pakaikan, disimpan dalam format yang terbuka dan mudah dibaca dengan sistem elektronik. Nah, kami berterima kasih kepada teman-teman di Spominfotik yang sudah memfasilitasi salah satunya. Nanti kebetulan di sini ada teman-teman pembina sektoral juga dari wilayah kabupaten kota yang ikut ya teman-teman. Terima kasih saat ini kita semua sudah difasilitasi dengan portal Satu Data Jakarta, sehingga nanti data-data untuk keperluan DDA ke depannya bisa langsung kita ambil di portal Satu Data Jakarta. Jadi memang belum semua, tetapi beberapa instansi sudah mulai menginput datanya. Dan kemarin kami juga sudah koordinasi dengan teman-teman di Spominfotik untuk melakukan percepatan pengisian yang memang targetnya tadinya bulan Maret ya, infonya bulan Maret, minta tolong untuk dipercepat karena kami pengumpulan data DDA-nya di bulan Februari itu harus sudah dirilis. Artinya karena memang dari Diskominfotik sendiri untuk berbagi pakai datanya itu sudah dibuat tidak lagi menerima dalam bentuk file CSV atau Excel ya. Jadi semua harus diupload di portal. Jadi ini untuk tadi ya, untuk kita bersama juga gitu. Mungkin ada satu nilai plusnya, kalau mungkin selama ini teman-teman hanya menginput data tanpa diperiksa, mungkin saat ini kami juga akan membantu untuk proses tadi melihat kewajaran data. Jika ada data yang misalnya terlalu tinggi naiknya atau terlalu rendah turunnya gitu, atau terlalu berbeda polanya gitu, itu mungkin kami akan melakukan konfirmasi kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya kebetulan besok akan ada acara khusus tersendiri untuk coaching terkait dengan data DDA ini. Kenapa ini penting? Karena ini biasanya menjadi data yang paling dicari gitu di catatan kami di Provinsi DKI Jakarta. Oke, berikutnya kode referensi juga itu tadi yang harus sama, data induk dan seterusnya. Oke, penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Nah ini di tingkat pusat ya, Dewan Pengarah. Ada menteri-menterinya dari Bappenas, Pan-RB, Kominfo, Mendagri, Kementerian Keuangan, BPS, dan Kepala BIG, Badan Informasi Geospasial. Oke, ini tingkat pusat. Nah, kita lihat ini wali data juga tingkat pusat, produsen data di tingkat pusat, forum Satu Data di tingkat pusat. Mungkin kita akan lebih dieksplor yang DKI. Nah, ini tingkat daerah, teman-teman sekalian. Di tingkat daerah, ini kita ada di forum SDI tingkat provinsi.
saya ingat terakhir teman-teman Bapeda melakukan rapat untuk SDI ya tanggal 31 Oktober tahun 2023 yang lalu gitu. Itu di rapat itu ya membahas tentang bagaimana progres pelaksanaan satu data kita gitu. Artinya saya nggak tahu ada berapa provinsi di Indonesia, tapi kita termasuk yang sudah bagus gitu dalam hal penerapan satu data, karena kita sudah membuat daftar data gitu, membuat Kepgub 186 sudah berhasil mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 186 tahun 2023 tentang daftar data. Daftar data ini yang merupakan turunan dari peraturan Menteri Bappenas tentang daftar data prioritas gitu. Jadi artinya yang kita lakukan selama ini untuk daftar-daftar data itu, ketika ada khususnya untuk daftar data yang beririsan dengan daftar data untuk daerah dalam angka atau Jakarta dalam angka, itu juga sudah langsung kami lakukan pemeriksaan atau tingkat kewajaran data, pemeriksaan tingkat kewajaran data. Hanya untuk data yang lainnya, itu yang perlu kita sepakati bersama gitu, nanti ke depannya seperti apa. Seyogyanya data yang dikirim dari masing-masing OPD itu tetap harus dicek kembali gitu. Jadi tidak hanya langsung begitu data ada langsung dipublish. Jadi sebelum data itu dipublish, tetap harus melalui proses pemeriksaan, proses cleaning atau cleansing, atau proses untuk tadi ya pemeriksaan memastikan bahwa pola datanya sudah oke, atau memastikan tadi kewajaran dari data-data itu. Nah, ada satu kekhususan untuk Provinsi DKI Jakarta di mana penyelenggaraan satu data tingkat daerahnya itu tersentral di BPS provinsi tersentral di Provinsi DKI Jakarta, tidak langsung ke kabupaten kota, karena kita dengan adanya undang-undang kekhususan ibu kota ya, jadi masing-masing tetap masing-masing tetap jalan, tapi tetap koordinasinya tetap ke pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tetapi pada hematnya itu tidak mengurangi, harusnya itu tidak mengurangi dari area atau arah pembinaan sektoral kita. Kalau hari ini mungkin kami yang mengundang Bapak Ibu teman-teman untuk ikut ke webinar satu sektoral, mungkin kali berikutnya ada rapat secara offline atau mungkin webinar ini juga yang akan diselenggarakan oleh teman-teman dari BPS Kabupaten Kota. Mohon Bapak Ibu juga bisa hadir dan turut berkontribusi serta berpartisipasi. Dan rencananya kalau di tingkat provinsi sendiri, nanti kami pada minggu pertama Maret akan mengundang sebagian dari OPD yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk ikut ke acara pembinaan FGD, pembinaan sektoral, statistik sektoral di Provinsi DKI Jakarta. Oke, jadi kalau misalnya ini teman-teman kami akan berkoordinasi, Bapak Ibu mohon untuk diterima dengan baik. Oke. Oke, ini adalah tugas dari pembina data tingkat daerah ini yang kami lakukan, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Jadi selama ini sudah kami lakukan adalah memberikan rekomendasi statistik. Hanya saja yang belum adalah feedback-nya. Setelah rekomendasi kami berikan, seyogyanya ada laporan dari hasil kegiatan yang dilakukan gitu. Nah, untuk sementara ini sebelum idealnya itu ada di dalam website dari rekomendasi statistik. Hanya saja saat ini belum ada, dan selagi itu belum ada, Bapak Ibu, teman-teman bisa mengirimkan ke email official BPS DKI ke bps3100@bps.go.id. Oke. Yang kedua, tugasnya melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia. Nah, seperti ini yang kita lakukan. Jadi, melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data itu seperti apa.
Nah, instansinya yang melakukan adalah perwakilan BPS di daerah dan instansi yang diberi penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah. Nah, ini mungkin Bapeda ya. Oke, di sini adalah wali data tingkat daerah. Ini setiap pemerintah daerah hanya memiliki satu instansi daerah yang melaksanakan tugas wali data tingkat daerah. Di sini sesuai dengan Permendagri, sesuai dengan Perpres 39 2019 yang menjadi wali data adalah Diskominfotik. Tugasnya apa? Tugasnya memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah dengan prinsip SDI, menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia, itu sudah kita lakukan, membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah. Gitu. Jadi wali data tingkat daerah dapat dibantu oleh wali data pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah atau bagian dari OPD. Oke, berikutnya produsen data tingkat daerah memberi masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas, menghasilkan data sesuai dengan prinsip SDI, menyampaikan data dan metadata kepada wali data tingkat daerah. Jadi datanya disampaikan, data apa saja, terus nanti standarnya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, kita akan lakukan penyesuaian bersama-sama, teman-teman. Metadatanya juga. Tahun lalu, kami secara khusus melakukan semacam coaching untuk pengisian metadata statistik kepada teman-teman di Diskominfotik. Jika teman-teman dari dinas lain juga memerlukan hal tersebut, silakan menghubungi kami, termasuk dengan tadi mungkin penentuan kalau misalnya mau membuat survei harus rekomendasi gitu. Rekomendasinya seperti apa, itu silakan. Nah, mungkin yang perlu diingat ini kembali kita bersama bahwa tidak semua kegiatan itu harus ada rekomendasi statistiknya. Kalau kegiatannya harus dipublish untuk umum, baru harus ada rekomendasi statistiknya. Tetapi kalau kegiatannya itu hanya untuk kebutuhan internal pimpinan saja, itu tidak perlu teman-teman mengajukan rekomendasi statistik. Oke. Cukup metadatanya saja. Ya, ini forum SDI seperti yang sudah kita lakukan. Nah, ini sekretariat SDI sepertinya ada di Bapeda ya di sini. Oke. Nah, ini prosesnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kemarin di forum SDI kita penentuan daftar data prioritas ya. Daftar data prioritas yang sudah ditetapkan. Nanti prosesnya teman-teman dari OPD, produsen data melakukan pengumpulan data. Nah, untuk yang Kepgub 186 tahun 2023, kalau nggak salah ini baru mulai dilakukan pengumpulan data ya, berakhir di Maret. Nah, ini nanti ada pemeriksaan data juga di wali data, terus pemeriksaan data prioritas juga nanti dilakukan oleh BPS ya, dibantu untuk pengecekannya. Setelah itu disebarluaskan di dalam portal SDI. Nah, ini inline nih dengan yang kita lakukan juga salah satunya untuk DDA. Jadi pembentukan untuk daerah dalam angka itu sebagian diantaranya sudah kita masukkan di dalam daftar data untuk data prioritas SDI. Oke. Ini perencanaan data tadi ya, penentuan daftar data sudah, penentuan daftar data yang dijadikan prioritas, penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia, terus pengumpulan datanya, tahapan pengumpulan data itu harus merujuk kepada GSBPM atau proses bisnis statistik dan memenuhi kaidah-kaidah sesuai teori statistik. Pemeriksaan data juga tadi sesuai dengan prinsip SDI oleh wali data. Jika diperlukan nanti bisa dibantu oleh kami, terus penyebarluasan data dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia di alamat data.go.id dan media lainnya. Oke, nih forum SDI melaksanakan tugas melalui kegiatan. Ini ada yang namanya komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan. Jadi penentuan daftar data sudah, daftar data prioritas untuk 2024 mungkin belum ya. Untuk 2024 mungkin nanti setelah ini gitu ya.
Terus penentuan rencana aksinya seperti apa, termasuk apakah perlu pengembangan SDM, penyusunan juknis SDIK, kegiatan pengumpulan datanya seperti apa, pemeriksaan data. Nah, kalau selama ini mungkin kita maksudnya seperti ya sudah berjalan saja, mungkin ke depannya apakah diperlukan tadi kita membuat semacam petunjuk teknis, pedoman teknis untuk tahapan. Yang pertama mulai dari mekanisme satu datanya, siapa yang bertanggung jawab ngolah datanya, terus bertanggung jawab untuk datanya, terus nanti sampai seberapa jauh tanggung jawab dia, terus nanti bagaimana pengumpulan datanya, siapa yang meriksa, konsep definisinya apa. Kalau itu tertuang dalam sebuah petunjuk teknis, itu akan lebih baik. Jadi itu bisa jadi dasar kita untuk memperkuat gitu. Jadi siapapun yang akan melaksanakan kegiatan ini yang bagian dari SDI itu akan menggunakan konsep yang sama, dasar yang sama, mekanisme yang sama. Kenapa ini penting? Karena memang rotasi di Pemprov DKI ini agak lumayan cepat gitu ya, rotasi dan mutasi agak lumayan cepat gitu. Mungkin hari ini teman-teman dilatih di sharing knowledge terkait dengan ini, dengan satu data. Nah, ke depannya lagi mungkin akhirnya berganti orang lagi dan seterusnya. Sebenarnya lebih banyak orang yang tahu itu akan lebih baik, tetapi akan lebih baik jika untuk beberapa kegiatan ini ada yang benar-benar mengawal gitu. Artinya untuk yang benar-benar mengawal kita nggak bisa mematok misalnya, oh harus orang ini saja yang kerjain atau orang ini aja yang kerjain, agak susah. Tapi paling nggak ketika kita membuat suatu pedoman petunjuk teknis, membuat konsep dan definisi, ada pedomannya, maka itu bisa digunakan oleh yang melanjutkan. Misalnya nanti dilanjutkan orang lain gitu, dilanjutkan oleh si A, si B, si C, dan seterusnya, itu terdokumentasi dengan baik. Jadi itu juga mungkin bagian yang perlu kita improve gitu ke depan sini gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan kemarin, hal-hal baik yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2023 kemarin, itu bisa kita lanjutkan dan bisa kita tingkatkan. Mana-mana yang perlu kita buat tadi ya, kita buat semacam legitimasinya gitu, atau tadi petunjuk-petunjuk ini, mana-mana yang sebenarnya tidak usah kita lakukan lagi karena ini ternyata tidak efektif gitu. Jadi melakukan pengkajian itu mungkin perlu duduk bersama gitu di antara Bapak Ibu teman-teman yang membidangi masalah SDI ini. Ini daftar data dan data-data prioritas, ini yang dari Bappenas ya, Permen Bappenas nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar data. Jadi intinya sudah banyak. Nah, ini yang daftar data. Terus yang mau saya sampaikan adalah bahwa ya kita di Provinsi DKI sendiri sebenarnya sudah mulai salah satu penerapan selain di ini ya, di Kepgub 186 ini kita juga sedang membuat yang namanya satu data kelurahan gitu. Jadi sejak adanya Pergub Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang satu data Indonesia tingkat provinsi dan diturunkan dengan Kepgub-nya yang 186 2023 tentang daftar data itu, maka semakin terlihat awareness dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengawal terkait dengan data gitu, bahwa data itu menjadi concern bersama. Data untuk perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi hasil pembangunan itu harus dikawal bersama. Nah, salah satu di antaranya yang sedang dijajaki, kalau yang dinas instansi sudah berjalan tadi, sedang dijajaki adalah tentang satu data kelurahan. Nanti ke depannya dalam waktu dekat kami sedang mengumpulkan Bapak Ibu dari kelurahan melalui Biro Pemerintahan untuk sama-sama
sama-sama melakukan pengumpulan data untuk menyusun yang namanya satu data kelurahan gitu. Jadi satu data kelurahan ini adalah semacam rumah besarnya untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya nanti teman-teman di Kominfotik dan Biro Pemerintahan, punya satu produk atau output yang benar-benar menjadi kepemilikan Pemprov DKI Jakarta. Karena apa? Sebenarnya profil kelurahan ini seperti sensus kelurahan gitu, atau sensus desa yang informasinya banyak sekali, mulai dari potensi yang sifatnya positif gitu ya, potensi-potensi ekonomi dan lain sebagainya, sampai potensi negatif, sampai potensi bencana yang itu bisa dijadikan berdasar untuk melakukan perencanaan dan evaluasi dari pembangunan kelurahan yang sekarang sudah berjalan. Kenapa ini diperlukan? Salah satunya memang nanti ke depannya perlu adanya pemetaan untuk wilayah-wilayah di Jakarta berdasarkan potensinya masing-masing untuk membuat semacam suatu catatan atau mapping atau peta terkait dengan pembangunan Jakarta ke depannya, pembangunan kelurahan ke depannya, persiapan ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara gitu. Jadi ini akan menjadi hal yang sangat sangat besar bisa dimanfaatkan gitu untuk kemajuan kita bersama. Jadi ada dua hal yang sudah kita coba lakukan gitu dengan teman-teman Pemprov. Jadi sudah dari dinas instansi yang sedang berproses dan juga yang sudah ada dasar hukumnya, tinggal implementasinya, dan yang dari kelurahan ini yang kita harapkan juga bisa berjalan dengan cepat. Oke, nah Bapak Ibu, terakhirnya adalah indikator dari kematangan penerapan SDI. Ini bagian saja yang nantinya ke depannya akan dinilai. Jadi apa yang kita lakukan sekarang sejak tahun 2023 ini, penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing pemerintah provinsi itu dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai IKU dari gubernur atau bupati wali kota, terus juga digunakan oleh Bappenas untuk mengukur evaluasi implementasi SDI, digunakan juga oleh PAN-RB untuk mengukur standar pelayanan publik yang dilakukan. Artinya, ketiga hal ini ke depannya akan sama-sama kita mengukur bareng gitu. Jadi, apa yang dikerjakan oleh teman-teman nanti masing-masing produsen data secara tidak langsung akan mensuplai keberhasilan dari angka-angka dari output-output yang diharapkan oleh dari tingkat pusat tadi, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Bappenas, dan juga dari PAN-RB gitu. Jadi nanti kalau terkait dengan satu data ini yang mau dilihat adalah kematangan penerapan pakai standar data statistik atau tidak, pakai metadata statistik atau tidak, ada interoperabilitas atau tidak, pakai kode referensi atau tidak, dan seterusnya gitu. Jadi ya ini adalah penutup. Intinya apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan hari ini harapannya bisa menjadi sumbangsih gitu, sumbangsih untuk memajukan perstatistikan di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan OPD Bapak Ibu masing-masing. Harapan kami kita bisa bersama-sama membangun, berkolaborasi untuk sama-sama membangun Jakarta ini, karena kalau Jakarta maju pasti kita akan bisa membangun Indonesia yang maju juga gitu. Jakarta maju untuk Indonesia maju. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Berikutnya saya kembalikan ke Pak Dwino selaku moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tere atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Banyak hal-hal yang jelaskan yang berhubungan dengan SDI. Selanjutnya mungkin ini kita masih ada waktu, paling tidak setengah jam ya. Kami buka untuk pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Waktu kami buka.
Ada? Atau biasa kalau misalnya belum ada, seperti yang disampaikan oleh Mbak Teri tadi, kita todong dulu yang wali datanya kalau gitu. Dari Bapak Ibu yang dari Diskom Informatik, ada yang mau ditanyakan? Mungkin dengan pertanyaan dari Bapak Ibu yang di Diskom Informatik mungkin bisa menambah kejelasan dari teman-teman dari OPD yang lainnya. Silakan. Mudah-mudahan sih sudah jelas ya Mbak Bu Tere ya. Mungkin sedikit Oh ya, Mas Alex silakan. Nah, pertanyaan sih Pak, tapi untuk info juga Bu, baru banget tadi saya info dari Bu Nadia bahwa daftar data 2024 untuk yang Bapak Ibu di perangkat daerah mengumpulkan satu data itu baru rilis nih. Nanti kita akan sosialisasikan juga untuk ke perangkat daerah dan juga ke TPS Pak. Mungkin itu dulu kali ya. Pertanyaan kalau ini apa sudah cukup jelas sih Bu Tere gitu. Mungkin nanti pertanyaan dari perangkat daerah kalau ada gitu ya udah. Nanti kalau pertanyaan ada yang ntar yang kita susah di pekerjaan Ibu langsung nanya ke Bu Tere Pak Dwi. Ini itu dulu. Terima kasih. oh ya, tadi kalau nggak salah nangkap tadi Mas Alex ada daftar data yang terbaru ya, berarti ya. Berarti ada Kapgup yang baru atau gimana? Betul Pak, nanti Mas tiap tahun Oke, pergub yang baru Pak, update oke, data gitu. ya, Oh, ya, oke. Itu yang Kepgub berarti tahun 2024 ya, Mas ya? Iya Bu Tere, ntar saya cek ya, tadi ngomong saya sampai lupa Iya. lihat soal Yang itu Pak. sudah 1.200-an variabel belum? Betul, betul, betul. Udah 1.200-an. Oke, siap, siap. Bentar ya Bu. Oke. oke, terima kasih Mas Alex informasinya. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin boleh bertanya Iya, dengan Ibu silakan. Mariana, Pak Biro Kesos. Dari mana Bu? Ibu Mariana, Biro Kesos. Oh iya, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami tadi cukup sangat menarik ya tentang data yang disampaikan barusan karena memang kami kebetulan di Biro Kesos ini kan nanganin pertama bantuan sosial, kemudian PBI, bantuan iuran jaminan sosial kesehatan. Nah, ini terkait data yang tadi dikatakan satu data kelurahan. Mohon izin pemanfaatan sampai di mana nanti satu data kelurahan. Apakah ini yang menjadi pionir data yang akan dipakai di SDI untuk Pemprov DKI Jakarta? Terima kasih. Karena kita kan punya banyak pusdatin ya yang memiliki data masing-masing sebagai produsen data. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mariana. Iya, jadi mengenai pemanfaatan satu data kelurahan. Dipersilakan Bu Tere. Ya, terima kasih Pak Duwino. Terima kasih Bu Mariana. Ya, untuk satu data kelurahan sendiri sebenarnya pemanfaatannya lebih untuk ke Peraturan Mendagri ya nomor 12 tahun 97 tentang profil kelurahan. Jadi kewajiban semua kelurahan itu harus membuat yang namanya profil kelurahan. Ada lagi survei yang sejenis atau pendataan sejenis dilakukan oleh BPS. Namanya pendataan potensi desa. Setara dengan sensus desa lah. Jadi semua didata. Nah, kami berpikir bahwa seharusnya Bapak Ibu kelurahan itu tidak lagi dibebankan dengan bolak-balik pendataan terus gitu. Karena tusi mereka di luar dari pendataan itu sungguh sangat berat sekali gitu. Jadi kami memahami Ibu, jadi karena itu kemarin kami coba membuat yang namanya semacam simplifikasi. Simplifikasinya adalah, jadi dengan izin Kemendagri, Provinsi DKI Jakarta membuat satu platform, satu data kelurahan yang isinya merangkum ke semuanya itu. Dan itu akan menjadi kepemilikannya Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita bicara selama ini profil kelurahan punyanya Kemendagri, Podes punyanya BPS. Nanti ketika teman-teman akan menginikan datanya lagi, tidak mempunyai data mikro dan seterusnya.
Tetapi ketika ini sudah menjadi kepemilikan Pemprov DKI Jakarta, itu yang kami dorong. Kami dorong bahwa semuanya akan mempunyai data masing-masing, jadi sehingga bisa nantinya, bahkan kemarin sudah dirancang untuk membuat webnya, web data, web profil kelurahannya. Jadi akan ada web dari setiap kelurahan, bukan hanya data yang dia hasilkan, tapi nanti akan melihat profil kelurahan itu seperti apa. Potensi kelurahan itu seperti apa? Dilihat dari misalnya, oh potensi bencana. Itu akan berbeda, bahkan ada poin khusus untuk masing-masing kelurahan, di mana misalnya Kepulauan Seribu dia dengan apa ya, dengan potensi pariwisata yang mungkin bisa kita highlight, sementara mungkin di teman-teman di Jakarta Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, mungkin dengan deretan mal-mal yang besar gitu ya, yang bisa kita ini, jadi kayak wisata ini, yang satu mungkin jadi wisata transportasi, satu wisata ini dan seterusnya gitu. Jadi potensi-potensi ini harapannya menjadi semacam pemetaan di luar dari mungkin potensi ini. Ada potensi positif, ada juga potensi negatif. Misalnya kelurahan yang rawan kebakaran, berarti apa yang harus disiapkan, mitigasinya dan seterusnya. Kelurahan yang rawan bencana banjir, mitigasinya sudah ada atau belum? Hasil pendataan kami Podes ketika BPS melakukan pendataan Podes, itu kelurahan yang menjadi langganan banjir misalnya, itu belum tentu semuanya punya mitigasi resiko penanganan banjir. Nah, ini yang coba kita sama-sama benahi. Artinya, sebagai bagian dari pemerintahan, tugasnya kan melindungi segenap masyarakat Indonesia, segenap warga Indonesia, siapapun itu. Walaupun kita tahu mungkin mereka adalah orang-orang yang banjir misalnya, tapi tinggalnya tidak benar-benar di ini, tapi di perbatasan atau di kolong-kolong jembatan. Tapi mereka semua kan ketika masuk dalam lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta, paling itu bagian yang dipantau gitu. Nah, ini yang semua kita bisa dapatkan dari profil kelurahan tadi. Profil kelurahan itu yang kami arahkan tadi ya, dari data-data yang bisa dihasilkan oleh masing-masing kelurahan. Kedepannya nanti kelurahan bisa menggunakan datanya dan juga tinggal di-updating setiap tahun. Mungkin yang berat di awal, karena kita harus mengumpulkan dari awal nih, tapi kami akan coba membantu dengan data-data di awal. Setelah itu, kelurahan hanya tinggal mengupdate. Kalaupun nanti ada pergantian orang di kelurahan, tinggal diisi saja. Nah, kalau untuk kelurahan itu terus terang masih berproses, Bu, karena termasuk instrumennya, kami harus duduk bersama lagi untuk memastikan apakah ini sudah oke atau belum. Tapi untuk aplikasi, platformnya sudah dibangun oleh teman-teman di Diskominfotik, dan sedang dalam tahap uji coba aplikasi. Jadi artinya proses itu sudah jalan, kami juga sedang menunggu adanya Insekda sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, yang sebenarnya yang sekarang sudah berjalan adalah di satu data di tingkat dinas instansi. Jadi ada dua lokus utama yang menjadi sasaran dari pembinaan sektoral yang kami coba bina. Sasaran kami adalah dinas instansi dan kelurahan. Kenapa ini kita pisahkan? Karena agak berbeda dari sifat ininya ya, dari pekerjaan kesehariannya gitu. Dinas instansi banyak berurusan dengan ini saja mungkin ya, permintaan data dan seterusnya, dan pelayanan-pelayanan yang tidak benar-benar langsung ke masyarakat gitu. Sementara kalau kelurahan itu benar-benar menjadi garda terdepan gitu. Artinya agak sedikit beda treatmentnya, SDM-nya juga beda. Nah, itu yang kita perlu sedikit pembedaan. Termasuk tadi pertanyaan-pertanyaan juga beda. Nah, untuk yang dinas instansi itu sudah diikat di dalam Kepgub 186 tahun 2022 tentang daftar data, dan nantinya info dari Mas Alex tadi di Diskominfotik akan ada aturan berikutnya lagi di tahun 2024 yang memang anggapan kami bahwa yang dinas instansi ini sudah established, Bu. Sudah berjalan, aturannya sudah ada, tinggal menunggu implementasinya saja. Informasi terakhir, memang belum semua OPD yang menyelesaikan pengumpulan datanya, karena memang kalau secara di Kepgub itu terakhir di Maret kalau nggak salah. Sementara kemarin karena kami minta untuk Februari, mohon bantuannya untuk percepatan gitu. Jadi ini buat sama-sama inilah ya. Jadi
tadi karena kebutuhan kami untuk suplai data di BPS Pusat itu semua sekarang harus Februari, jadi yang dari Maret tadi harapannya bisa ditarik ke Januari untuk penyelesaiannya. Untuk yang tahun ke depannya ya nanti akan dibicarakan kembali gitu terkait dengan referensi waktunya yang mungkin Mas Alex ya, deadline terakhir dari daftar datanya, dari data-data yang mereka share itu harusnya kapan, dan mungkin tadi intinya lebih ke implementasi apa yang sudah kita rancang sebelum. Begitu mungkin Bu Mariana. Iya, terima kasih Bu Tere. Ini sekedar informasi tadi Pak Mas Alex sudah Bu Tere sudah menyampaikan di chattingnya Zoom ini Kebgub untuk daftar data yang terbaru yaitu keputusan Gubernur nomor 61 tahun 2024 itu masalah ya. Itu jadi Bapak Ibu silakan kalau yang mau mendownload langsung download dari Meet chat dari Zoom ini. Selanjutnya mungkin saya lihat yang dari chatting Bu Tere ada pertanyaan dari ya mungkin minta penjelasan lebih gitu ya dari JT Kominfotik ya jelaskan lagi mengenai metadata dan karakteristik tanda. Mungkin ini kali Bu Tere kalau boleh dijelaskan lagi secara cara eh, gampang mudah gitu maksudnya cara yang yang gampang ya metadata sama standar data gitu. Jadi kayaknya agak rancu di metadata dan standar data. Maksudnya metadata yang seperti apa, standar data seperti apa. Karena tadi pertanyaannya kalau nggak salah itu apa namanya metadata atau karakteristik standar data yang seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Silakan Mbak Putri. Putri, Iya, ya. kedengaran tadi? Baik, ya. Ya baik, terima kasih Pak Duino. Oke, ya. Baik. Ya, Mbak siapa ya tadi? Dari Jakarta Timur ya? Diskominfotik Jakarta Timur. Baik, terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya dari Jakarta Timur. Perbedaan standar data dan metadata ya. Kalau standar data itu lebih seperti sebenarnya kayak konsep dan definisi lah ya. Tadi kayak konsepnya apa, definisinya apa gitu ya. Definisi dari satu kegiatan, misalnya gini, definisi penduduk gitu, kayak standar data itu, konsep definisi, klasifikasi, ukuran gitu. Jadi kayak misalnya definisi penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya di wilayah NKRI selama minimal 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun, tetapi berencana atau bertujuan menetap. Itu adalah standar data. Sementara metadata itu penjelasan tentang ininya, tentang di apa sih namanya? Metadata itu adalah informasi terstruktur yang menggambarkan informasi tadi. Jadi kayak ini data tentang apa? Jadi misalnya tadi kita punya data tentang penduduk. Terus kita punya lagi data tentang jenis kelamin gitu. Jadi ada penduduk, ada nama jenis kelamin adalah misalnya jenis kelamin adalah jenis kelamin yang diperoleh berdasarkan kelahiran misalnya gitu. Jadi adalah penentuan seseorang gitu, jenis kelamin seseorang berdasarkan kondisi saat dia dilahirkan, misalnya seperti itu. Terus umur adalah umur dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir. Nah, misalnya kita punya 3 itu deh, itu standar data. Jadi ada standar data tentang umur, tentang penduduk, tentang jenis kelamin. Nah, metadata itu kan adalah informasi yang menggambarkan tentang data-data itu. Ada beberapa data-data itu, terus informasinya itu tentang apa gitu, tentang data atau informasinya. Nah, di metadata sendiri, jadi metadata itu agak lebih luas daripada tadi standar data. Kalau standar data itu bagian kecil dari bagian kecilnya, metadata itu agak lebih luas. Jadi misalnya gini, nanti
di metadata itu kan ada yang namanya metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Kalau metadata kegiatan, misalnya kegiatannya adalah kompromin atau pengumpulan data administrasi kependudukan Kota Jakarta Timur tahun 2024. Itu adalah metadata kegiatannya. Kegiatan pengumpulan data kependudukan. Variabelnya apa? Variabelnya adalah penduduk. Variabel berikut apa? Jenis kelamin. Variabel berikut apa? Umur. Nah, itu adalah variabel-variabelnya. Terus nanti di setelah variabel ada yang namanya metadata indikator. Indikatornya apa? Indikatornya misalnya penduduk, persentase penduduk usia balita, atau persentase penduduk lanjut usia. Kalau persentase penduduk lanjut usia kan berarti yang usianya berapa? 60 tahun ke atas ya, dibagi dengan total penduduk keseluruhan. Terus kalau penduduk yang balita berarti penduduk yang di bawah 5 tahun dibagi total penduduk keseluruhan. Persentase anak gitu misalnya, persentase anak di Kota Jakarta Timur. Persentase anak itu kurang dari 18, berarti sampai umur 17 dibagi keseluruhan. Jadi persentase itu sebenarnya sudah indikator. Terus kalau misalnya jenis kelamin itu misalnya rasio jenis kelamin menggambarkan berapa banyak perempuan dibagi laki-laki. Nah, rasio jenis kelamin itu jadi jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan, atau rasio misalnya persentase wanita usia sekolah gitu, persentase wanita usia subur. Bisa kan? Jadi persentase wanita usia subur adalah jumlah perempuan usia 15 sampai 64 tahun, 15 sampai 49 tahun dibagi jumlah perempuan secara keseluruhan. Itu adalah persentase wanita usia subur. Persentase wanita usia subur itu sudah metadata indikator. Jadi dari 3 variabel penduduk, jenis kelamin, umur, itu kita bisa bikin banyak indikator. Kegiatannya cuma satu. Kegiatannya adalah pengumpulan data kependudukan atau pengumpulan atau kompilasi produk administrasi yang biasanya kan jenis istilahnya itu kompromin data kependudukan gitu. Jadi kalau standar data tadi bicara tentang masing-masing konsep satu-satu, di kegiatan itu bicara semuanya. Tapi nanti di kegiatan diulang lagi. Di dalam kegiatan itu, di dalam metadata kegiatan kan ada penjelasan tentang nama variabelnya apa, konsepnya apa, definisinya apa, referensi pemilihan dan seterusnya. Nah, konsep definisi ini itu disamakan dengan di yang standar data tadi. Begitu mungkin ya, Bapak atau Ibu dari Jakarta Timur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang hadir di sini mau menanyakan sesuatu? Mungkin izin Bapak Ibu jangan lupa mengisi absen dan alamat emailnya harus benar karena nanti kami akan mengirim sertifikat gitu. Dan jangan lupa untuk 2 minggu lagi kita akan bertemu untuk di seri selanjutnya. Minggu depan ya? Minggu depan temanya literasi ya? Oke. Nanti di luar dari tema itu silakan Bapak Ibu teman-teman kalau ada yang mau dibahas boleh di request gitu. Jadi kami hadir berdasarkan permintaan gitu. Jadi tema yang kami berikan bisa fleksibel mengikuti Bapak Ibu di luar dari materi-materi yang kami sampaikan. Oke. Masih ada lagi? Ya, silakan. Dari mana Bapak Ibu? Purwo dari Sistem Informatika. Oke. Izin bertanya dia tadi mungkin menyambung tadi yang di Jakarta Timur ya. Saya masih mungkin nggak kalau dari tadi disimpulkan ya kalau indikator itu merupakan penggabungan dari 2 variabel
Jadi kalau nggak ada variabelnya itu lebih dari satu, dia bukan disebut indikator. Jadi pertama. Terus yang keduanya, apakah dari masing-masing produsen data itu kita memiliki target berapa metadata kegiatan variabel yang kita tahu. Ya, terima kasih Mas Purwo. Yang pertama, ini tadi kalau nggak salah saya tangkap ya, mengenai indikator Bu Tere, apakah indikator pasti merupakan hasil dari lebih dari satu variabel. Kemudian kedua, mengenai apakah setiap OPD itu ada ukurannya harus menghasilkan metadata berapa banyak gitu ya, Pak Purwo ya. Silakan Bu Ya, Pak. Tere. Ya, terima kasih Pak Purwo. Yang pertama, indikator apakah harus lebih dari satu variabel? Ya, ya iya, iya, enggak ya. Tapi gini artinya, bisa enggak, bisa dari satu variabel jenis apa, variabel umur aja tadi. Variabel umur aja, kan ada variabel umur tuh. Nah, itu kita bisa split ke dalam dua, tapi kita nanti bilang lagi, kita bagi lagi jadi variabel, misalnya kita mau melihat jumlah anak, persentase anak usia sekolah gitu, atau anak usia wajib pendidikan dasar di provinsi ini. Itu kan berarti kita akan melihat berapa sih jumlah anak usia 6 sampai 18 tahun. Yang wajib pendidikan dasar kan 6 sampai 18 ya. 6 sampai 18 dibagi jumlah penduduk secara keseluruhan gitu. Nah, itu sebenarnya variabelnya dari umur-umur aja gitu. Dari pertanyaan itu cukup dari umur-umur aja. Tapi bisa juga jadi dua gitu. Intinya persen itu kan bisa persen terhadap total sih sebenarnya. Persennya terhadap total atau terhadap keseluruhan. Kita ambil cuplik dari jumlah balita aja, persentase jumlah balita. Jadi jumlah balita berarti kan jumlah balita ini ya, balita jumlah yang anaknya usia kurang dari 5 atau 4 ke bawah dibagi dengan total penduduk secara keseluruhan, atau lansia 60 tahun ke atas dibagi total penduduk secara keseluruhan. Satu variabel juga bisa gitu. Tetapi tadi itu adalah variabel total pembaginya gitu. Jadi bisa dibagi jadi dua, bisa juga sebenarnya dari satu. Terus yang kedua untuk yang tadi ya, Metadata. idealnya yang dinas instansi, idealnya itu setiap dinas instansi yang menghasilkan data untuk kepentingan publik dan diekspos ke publik itu harus mempunyai metadata. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya kita buat target satu OPD, satu metadata itu sangat mungkin gitu. Satu aja. Misalnya tadi Ibu Mariana dari Biro Kesos, kompilasi produk administrasi dari Biro Kesos gitu. Itu aja bisa jadi satu tuh. Walaupun mungkin data Bu Mariana itu tidak semuanya dari tempatnya Biro Kesos. Bisa mungkin ada sebagian datanya dari Dinas Sosial, sebagian data mungkin dari DPAPP, nggak masalah. Jadi mungkin kepentingan Biro Kesos mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai ini ya, sebagai koordinator kan, sebagai dinas yang mengkoordinatori unit-unit yang terkait untuk membicarakan masalah kesejahteraan sosial gitu. Jadi data dari bagian dari data Bapeda ada yang dikumpulin, data dari Dinsos ada yang dikumpulin. Dari ini cuman kan akan dibentuk jadi mungkin indikator-indikator yang berbeda. Nah, itu bisa jadi satu. Jadi minim sebenarnya idealnya ke situ gitu. Satu data satu instansi itu satu. Bahkan sebenarnya ketika Bapak Ibu itu sudah membuat melakukan rilis publikasi gitu, publikasi ke luar gitu. Itu publikasi yang dihasilkan itu sebenarnya kan harusnya ada metadatanya. Gitu. Jadi nah itu yang menjadi dasar bahwa sebenarnya mau kita publish atau tidak, ketika data itu kita buat gitu, paling tidak ada metadatanya. Ini berbeda dengan rekomendasi statistik yang memang harus dia publish di publik di
rilis secara umum baru bisa ada rekomendasinya, tapi kalau metadata nggak harus gitu. Tetap harus ada metadatanya. Begitu. Ya mungkin itu saja, Pak Dwino. Oke, mungkin itu ya menjadi pertanyaan dan jawaban yang terakhir untuk kesempatan ini kali ya Bu Dewi ya. Ya, mungkin masih banyak yang harus kita sampaikan, diskusikan, tapi waktu sudah sampai juga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir sampai saat ini cukup banyak Bu Tere. Udah 100, sekarang posisinya 100, lebih dari 150 eh, peserta. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dari narasumber bermanfaat untuk kegiatan statistik di tempat Bapak Ibu bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara ya. Silakan Bu Hani. Baik, terima kasih untuk Pak Dwino yang sudah menjadi moderator, serta Ibu Teresia yang telah menjadi narasumber kita pada series pertama siang hari ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara webinar series pertama untuk Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta. Sampai bertemu kembali pada series kedua di minggu depan, Selasa 30 Januari 2024 di waktu dan jam yang sama serta yang sama dengan tema Sistem Statistik Nasional. Nanti kami pun akan melakukan reminder pada H-1 pelaksanaan webinar series yang kedua. Demikian kami tutup acara webinar series pertama pada hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu di webinar series berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.